Ada yang ingin dihormati karena jabatannya, kedudukannya, status sosialnya, tapi ada orang yang ingin diperlakukan spesial karena ibadahnya. Ini aneh ini. Pan ibadah mah untuk diterima Allah, tapi mengapa jadi menuntut orang lain menghormati dia sebagai ahli tahajud, ahli saum, haji, ahli baca Quran? Kenapa kita jadi menuntut orang menghormati kita karena ibadah kita? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Rubbama dakhala 'alaika ar-riya min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Jadi riya itu bisa ketika ada orang langsung kita ingin dilihat kebaikan kita, kesolehan kita, keutamaan kita, dan ingin mendapat pujian, penghargaan. Tetapi ada juga yang ketika tidak ada orang, kita juga sebetulnya sudah aktif hati kita ini di dalam riya. Beramal di muka orang untuk dilihat itu riya yang jelas, yang terang. Tapi beramal sendirian, tidak ada orang yang mengetahui, lalu ingin disanjung, dihormat, bahkan jika ada kebutuhan supaya lekas-lekas orang membantu kepadanya, atau jika membeli sesuatu supaya harganya dikurangi, dan sekiranya ada orang yang tidak menghargai atau kurang hormat, yang mengharapkan semoga orang yang tidak hormat itu mendapatkan siksa atau balasan dari Allah. Nah, ini pun ternyata termasuk riya yang samar. Jadi gini, kita rajin tahajud, tidak ada yang tahu kita rajin tahajud, tetapi kita itu menjadi merasa diri itu spesial, ujub, sehingga dia berharap dengan rajin tahajud, rajin zikir itu, harapannya itu orang-orang tuh menjadi lebih segan, lebih hormat. Kalau ada dia tuh memberikan penghormatan yang spesial. Kemudian kalau beli sesuatu ingin orang-orang tuh memberikan diskon karena kesolehannya, status agamanya, atau ingin serba dimudahkan. Terus kalau ada urusan ingin orang lain tuh bersegera menolong dia, membantu dia. Di hatinya tuh dia tuh ingin diperlakukan spesial karena statusnya. Dan kalau ada orang yang kurang respek, kurang menghargai dia, kurang bersegera memenuhi panggilannya, hati itu tiba-tiba ya seakan-akan orang itu mah patutlah mendapatkan balasan dari Allah. Nah, memang ini tidak terucap apapun oleh dia, tidak ada sepatah kata pun, tapi pergulatan hati ingin diperlakukan spesial, pergulatan hati ingin dihormati, pergulatan hati ingin orang lain bersegera menolong dia, ingin kalau beli apa-apa tuh orang tuh ngasih diskon, dimudahkan. Dan kalau orang tidak memperlakukan dia seperti itu, hati itu merasa yang ini mah layak nih dapat hukuman dari Allah. Dia tidak ngomong ini, hanya hati saja, tapi Allah tahu. Nah, ini pun penyakit hati, hadirin. Ya, seringkali kita tidak sadar, apalagi kalau itu ada yang seperti itu karena dititipin dunia, ya, misalkan dititipi jabatan, kedudukan, pangkat, gelar, popularitas. Kadang menuntut orang mengakui siapa dirinya, jasanya, kebaikannya. Ini pun sudah penyakit. Nah, lebih parah lagi
kalau dia menuntut pengakuan, penghargaan orang karena ibadah dia. Jelas tidak hadirin nih bedanya? Ada yang ingin dihormati karena jabatannya, kedudukannya, status sosialnya, tapi ada orang yang ingin diperlakukan spesial karena ibadahnya. Ini aneh ini. Pan ibadah mah untuk diterima Allah, tapi mengapa jadi menuntut orang lain menghormati dia sebagai ahli tahajud, ahli saum, haji, ahli baca Quran? Kenapa kita jadi menuntut orang menghormati kita karena ibadah kita? Padahal kan ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitulah hadirin sekalian. Itulah sekilas pintas tentang bagaimana riya yang halus, yang gara-gara kita baca Quran atau kita azannya bagus ngajak orang, tapi kita jadi ingin dihormati orang sebagai muazin. Tidak perlu kita azan itu supaya diterima Allah azannya. Kita ngimamin tapi jadi ingin diperlakukan spesial sebagai imam. Toh ada imam yang diperlakukan spesial, ya tidak ada masalah kalau itu memang SOP-nya. Tapi keinginan hati diperlakukan spesial oleh orang lain karena ibadah kita kepada Allah, ini merupakan salah satu yang mengharapkan imbalan makhluk juga. Ini halus hadirin. Kamu belum tahu sih ya, saya ini kan hafal Quran. Seakan-akan kalau sudah hafal Quran semua orang harus memuliakan. Kamu belum tahu ya, saya ini kan sebetulnya imam di masjid yang mimpin sholat. Saya kan kiai. Padahal yang kita gunakan adalah semua aspek ibadah itu untuk mengabdi ke Allah. Balasan kita itu cukuplah dengan diterima oleh Allah. Tidak usah ngarep-ngarep barang jadi murah, tidak usah ngarep-ngarep kemana-mana diantar, diperlakukan spesial, dijemput, kemudian kalau jalan harus diiring-iring. Jangan. Kalau dengan agama, dengan ibadah kita ngarep-ngarep perlakuan orang spesial kepada kita, berarti kita memang ibadah bukan karena Allah, karena ingin dapat balasan dari makhluk. Ini halus hadirin, benar? Apalagi kalau diuji jadi kiai, jadi ustad yang bagian ceramah, kemudian jadi mudah jengkel karena tidak disediakan air atau apa ya, air tinggal bawa botol sendiri saja. Jangan karena ibadah kita menjadi orang yang menuntut orang lain memperlakukan kita spesial. Tidak mudah memang ini. Kalau tidak, ya topeng yang Allah titipkan ke kita membuat kita jadi sensi, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Ya itu pasti karena kita merasa sudah levelnya beda.